Baiklah, kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Dan kita tahu ini adalah hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Biarlah kita mau tetap setia kepada Dia. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami mau Tuhan mulai ibadah kami pada pagi ini. Dan kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau telah bangkit dari kematian. Dan kami boleh dihapuskan semua dosa-dosa kami yang setia kepadamu Tuhan. Hidup kudus di hadapan-Mu. Dan mari Bapak, kami serahkan ke ibadah ini mulai daripada awal sampai akhir. Dan biarlah Engkau akan berkati kami semua. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Di mana Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ajar kami berdiam Tuhan di bawah kaki-Mu Yesus. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir-Mu. Oh, inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Jemaat Tuhan. Amin. Inilah suara hati kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Pagi ini terasa dingin, kita harus gerak. Biarin keringetan. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Siapa yang mau dibebaskan Tuhan? Saat pembebasan tiba, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya
kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa yang siap maju berperang melawan musuh-musuh kita? Tuhan kita udah bangkit loh. Sekarang tinggal kita. Bagaimana caranya kita melawan musuh-musuh kita? Dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan, dengan api kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri Memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Beri kemuliaan lebih lagi buat Tuhan. Siapa yang sudah berkemenangan pada pagi hari ini? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya belum dengar. Haleluya. Haleluya. Nyanyian kemenangan pada pagi ini. Kita boleh ada di tempat ini. Karena Tuhan baik. Haleluya. Siapa puji Tuhan lebih lagi? Siapa yang bersorak bagi Allah kita? Datanglah
kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan hanya oleh darah anak domba, amin. Haleluya. Hanya kuasa darah Yesus yang sanggup melakukan segalanya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba, amin. Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, hanya darah anak domba yang berkuasa, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan hanya oleh apa? Oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, darah anak domba. Terima kasih. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hanya oleh darah anak domba kita boleh diselamatkan, amin. Kita boleh ditebus dan kita boleh ada pada saat ini, kita boleh berdiri, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, amin. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dosaku telah dihapus apa? Hanya oleh darah Yesus. Jiwaku telah ditebus
darah yang kudus. Darahnya Sang Penebus yang bisa menyucikan kita semua. Amin. Tidak ada darah yang lebih berkuasa daripada darah nama anak domba Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mau ingat semua sengsara Tuhan di kayu salib. Betapa Dia begitu mengasihi kepada kita. Setiap tetes darah yang Dia curahkan buat kita. Setiap sesak, setiap derita, setiap pukulan yang Dia terima. Itu untuk menebus setiap dosa kita. Biar kita boleh terus mengingat kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Kita mau bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, Sebab kasih-Nya setinggi langit. sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada Besar kasih besar kasih Allah pada kita. Kita mau katakan lebih lagi ingat kasih-Nya. Bukan hanya kata yang kita ucapkan, tapi kita boleh merenungkan kebaikan Ingat Tuhan. kasih-Nya, Ingat kebaikan-kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan. ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sekali lagi, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, Kita mau merenungkan sampai menaikkan puji ingat kita. kebaikan. Angkat hatimu, angkat tanganmu berserah kepada Tuhan. Katakan, anugerah begitu besar Tuhan. Selamatkanku, Sebab kasih-Nya sebab kasih
setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Inilah boleh perjanjian kita dengan Tuhan. Katakan, ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya yang penuhkan, yang penuhkan, yang kuasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Benar Tuhan, kami tidak lupa kebaikan-kebaikan-Mu. Kami tidak lupa anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan, yang sanggup menyelamatkan setiap kami Tuhan. Setiap tetes darah yang Kau curahkan untuk menebus setiap dosa kami. Kami boleh mengingat, kami boleh mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Kami boleh ingat kebaikan Tuhan yang lebih daripada hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Buat kami semua yang ada di tempat ini. Kami boleh rasakan Engkau sungguh begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Jadikan kami manusia yang mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga kami punya Allah yang hidup. Kami bangga kami punya Allah yang berkuasa. Kami bangga punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami boleh memperingati bahwa Engkau sudah bangkit kembali. Engkau bukan hanya mati buat kami, tapi Engkau hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami punya suatu kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau hidup dan bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengingat semua kasih setia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memuji Engkau lebih lagi. Ajar kami untuk mengucap syukur lebih lagi Tuhan. Karena Engkau baik dan Engkau hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menjadi kekuatan kami.
Kau yang selalu menopang hidup kami, Allah Roh Kudus. Kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great, betapa besar Engkau Tuhan. Terima kasih. Katakan besar Allahku. Kami mau tinggikan, kami mau besarkan nama-Mu pagi hari ini karena memang Engkau Allah yang besar dan ajaib. Kami sudah ada di tempat ini, kami mau bersyukur. Tidak hanya dengan puji-pujian kami, tidak hanya dengan nyanyian kami, tarian kami. Tetapi kami mau bersyukur juga dengan berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Saatnya bagi kami untuk memberi persembahan kepada-Mu Tuhan, kepada pekerjaan-Mu. Kami mau beri dengan tulus hati, kami mau beri dengan sukacita, kami mau beri dengan rela, tidak dengan paksa. Sebab kami percaya apa yang kami tabur di ladang-Mu yang subur, itu akan bertumbuh berbuah, berlipat kali ganda dalam pekerjaan-Mu, baik di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami siap menabur, kami siap membawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, kita akan membawa persembahan. Kita nyanyikan sebab Dia hidup dengan iman. Haleluya, dengan sukacita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku,
kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia, mari yang sudah mari bangkit berdiri. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, pagi ini kita merayakan hari apa? Iya, bukan hari Minggu. Hari Paskah ya. Tuhan sudah bangkit. Ya, dan Dia tidak lagi ada di dalam kubur ya. Dan baiklah, pada pagi ini kita bersyukur kita bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini adalah satu fakta ya, bukan satu hal yang kira-kira gitu ya, bukan. Tapi ini hal yang pasti. Ya. Baiklah, kita akan berdoa sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Kembali kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kami percaya waktu kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kami akan hidup sesuai dengan rancangan-Mu dan janji-janji-Mu kepada kami. Biar tolong bagi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Ampuni akan segala kekurangan dan kelemahannya. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja akan menolong hamba-Mu ini untuk membawakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, pada pagi ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya. Masih ingat lagu-lagu yang dulu, ya, pada zaman dahulu, ya. Kita bisa masih ingat lagu Yesus bangkit, bisa? Nggak ada yang tahu karena udah lagunya baru semua ya. Ya. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Puji Tuhan, lagu yang serasanya saya baru ikut masuk di dalam gereja ini, bagian sekolah minggu, tapi di kebaktian umum tetap dinyanyikan lagu itu, ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus
Mari kita bangkit berdiri. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Angkat tangan kita. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Kita tahu bahwa Yesus telah bangkit, ya. Dan sekarang ada yang bilang bahwa kita ini hidup lebih dari kalau dulu nggak ada tuh. Yesus bangkit aja. Iya. Saya mau contohkan sepertinya seperti begini, ya. Hidup lebih daripada pemenang. Ya oke, memang betul, ya. Mungkin saya tujukan kepada kaum pria, biasanya pagi-pagi dia pergi bekerja, sibuk banget ya, siap mandi semuanya. Kalau anak-anaknya masih kecil-kecil, semua ikut juga mandi bersama-sama, semuanya diselesaikan, terutama ibu bikin bersih semuanya. Berangkat kita, ya. Waktu lalu saya masih tinggal jauh di Cipulir. Sebelah mana ya, nggak tahu deh. Nanti aja lihat Sherlock, nanti saya Sherlock ya. Iya, jauh bener. Iya. Kalau jalan sepi itu cuma 15 menit. Udah pernah saya coba. Ya. Waktu itu ibu mertua saya sakit atau masih ada papa mertua saya itu sakit. Ya. Dan kita ditelepon langsung berangkat. Dari tempat tinggal saya sampai ke kota sini ya, di Gang Tiongkok namanya. Luar biasa. Ini Indonesia apa Tiongkok ya? Gang Tiongkok. Ya, saya datang. Iya, deras banget jalannya. Nggak ada kalangan pagi hari ya. Kira-kira itu jam 4 atau jam 3 gitu lah antara itu. Lihat 15 menit. Puji Tuhan, memang. Tapi kalau hari biasa terlambat 5 menit, saya sampai di kantor terlambat 1 jam. Iya, mau ngabsen gimana ya ini kalau masuk merah, uang makannya nggak keluar. Iya kan, uang makan nggak keluar. Mau bilang apa? Harus jujur. Cepret, udah merah. Iya, terima dan nasib ya, nggak bayar, nggak di ini. Nah, itu sibuk kan, ya kan? Nah, terus sudah begitu setiap hari mengantar, menjemput, dan seterusnya, dan akhirnya pulang ke rumah di malam hari. Iya, udah ini dilakukan kan selama puluhan tahun, ya. Ya, baru akhirnya kemudian sebaiknya kita pindah aja ya, cari tempat yang lebih dekat. Kalau ke gereja mungkin sekarang kalau misalnya nggak sampai ada halangan ya mungkin antara 10 menit atau 15 menit sampai. Iya, gitu seperti itu. Dan kemudian anak mesti dijemput dan sebagainya. Kemudian malam hari kita baru pulang karena saya sepertinya ada pos di Gang Tiongkok itu. Bukan di Cina tapi di Gang Tiongkok ya. Tahu Gang Tiongkok di mana? Ketentraman. Ada satu pendeta yang mengirim surat kepada mertua saya bilang, ketentraman hati. Nyampe juga suratnya ya. Ya, dia tahu jalan ketentraman hati itu di mana. Ketentraman hati, ya nyampe suratnya. Iya, puji Tuhan ya. Dan kemudian setiap hari seperti itu ya. Jadi setelah selesai jam kantor, harus lagi kita melayani dulu, baru kita boleh pulang. Iya, seperti itu. Dan kalau akhir bulan pasti harus terima apa dari kantor? Terima upah kan? Karena kita udah melakukan pekerjaan kan? Iya, dapat gaji. Iya. Karena waktu saya pulang saya bilang udah terima gaji? Udah. Gajiannya itu tanggal 27 kalau di tempat saya waktu lalu. Tanggal 27 kita terima gaji. Kemudian setibanya di rumah, karena saya nggak pernah
simpan uang di kantong saya sendiri, ya, saya kasih istri saya. Ya. Kalau bohong boleh ditanya, ya. Nggak ada dusta di antara kita kan? Iya, nggak ada dusta di antara kita. Kasih, iya, dia terima, iya. Yang menang siapa ya? Yang menang siapa? Dua-duanya menang. Ya, yang menang siapa? Ya, benar istri saya juga dari pagi sampai malam kalau belum tidur masih kerja terus. Tapi yang menang kan dia kan dapat uang dari dapat uang dari saya. Ya. Berarti dia lebih dari itu kira-kira seperti itu. Dia tuh lebih dari pemenang. Bagaimana dengan kita? Yesus mati di atas kayu salib. Kita merasakan enggak? Enggak, palingan waktu kita memuji Tuhan kita sedih, aduh luar biasa. Apalagi kalau diputerin film Passion of Christ, waduh itu lebih serem lagi. Sampai dia bilang, itu jangan diputar lagi. Karena itu sangat kayaknya kelewatan gitu. Ya, tahu lewat mana ya. Kelewatan, gak boleh diputerin lagi. Jadi sampai saat ini setiap kali istri saya bilang, ayo dong diputar kalau lagi perjamuan, seperti hal-hal yang penting seperti sekarang ini, diputar, kasih lihat lagi bagaimana penderitaan Yesus. Sekarang waktu kita terima Tuhan Yesus, kita diampuni. Kita disalib enggak lagi? Disalibkan enggak? Enggak, yang merasakan siapa? Yesus, sangat luar biasa kan? Jadi kita itu dibilang lebih dari pemenang. Wow, itu dia baru, oh begitu ya, betul. Iya, betul juga memang. Ya, pagi ini kalau saya terus bicara nanti firman Tuhannya kapan? Ya, nggak pulang nanti kita. Iya, pada pagi ini kita akan melihat kalau ada sesuatu kejadian, ada pembunuhan misalnya seperti apa, ya kemarin yang mati di gereja, ya yang mati di gereja, tapi bukan pengikut Kristus, bukan, ya, tapi dia mau mati di gereja, dia mau mati gereja, iya, bukan pengikut Kristus, ya, tapi dia mati di surga, mati di surga, mati di gereja, iya, sebetulnya kan, kok mau sih ya, ibadahnya di tempat lain, tapi mau matinya di gereja, luar biasa. Tuhan kita memang luar biasa, sangat luar biasa. Iya, hari ini dia bangkit. Nah kalau begitu terus saya melihat berita, siapa yang bunuh ya terus udah oke. Tahu-tahu katanya mayatnya atau karena udah tercerai berai ya, dimasukkan ke dalam mobil dalam bentukan plastik itu dibawa kemana? Dibawa kemana? Ke rumah sakit polisi kan ya, betul? Ya betul, betul ya. Untuk apa? Ada yang tahu? Iya, divisum. Iya, divisum. Yesus kita gimana? Divisum enggak? Visum et repentum. Visum et repertum. Itu harus dilakukan. Saya juga nggak tahu kenapa. Orang udah meninggal, mesti dilihat semuanya. Tapi ada yang bilang bahwa, aduh nanti kasihan banget lah. Kalau di visum itu kan semuanya dilihat, diperiksa semuanya, ya dilihat mungkin jantungnya juga mungkin gagal ginjal atau gagal jantungnya segala macam ya enggak. Yesus kita juga mengalami hal yang sama ya seperti itu di visum. Pagi ini kita mau lihat bagaimana. Di sini di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikasih tahu bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya. Kita coba lihat lagi, renungkan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan. Ya. Matius 12 ayat 40 juga kasih tahu bahwa Yesus ya sama seperti Yunus ya masuk di perut ikan dan 3 hari 3 malam. Demikian juga manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Wah, ya itu udah dikasih tahu sebelumnya kan, kasih tahu. Gimana kita ini menjadi seorang Kristen yang benar-benar? Ya, kebanyakan kan hanya menjadi pengikut yang semu, ya, bukan yang
ori, tapi yang KW. Ya, itu kan banyak kan seperti itu. Bilangnya ngakunya sih Kristen ya, tapi hanya di KTP, hanya di KTP aja, sampai hanya KTP aja. Ya, tapi kalau di dalam Alkitab kita ya, kita kalau membaca ya bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Luar biasa ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus di perikop semuanya itu ada di 1 Korintus ini yang membuktikan bahwa Yesus itu sungguh bangkit ya. Mas Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh Kristus secara tulisan atau literal atau juga secara fisik ya. Bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Iya. Pikiran para murid-muridnya kemungkinan besar mereka hanya bilang bahwa apa benar sih Yesus itu mati dan bangkit? Ya kan? Kalau kita lihat di dalam kitab Injil kita ini banyak sekali memberitahukan bahwa mereka itu sebetulnya sepertinya kurang percaya mungkin bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit. Iya. Tapi bagi kita yang percaya sekarang ini, kita harus mengiman bahwa betul dia bangkit. Saudara datang ke gereja untuk apa? Untuk ketemu teman-teman, ya daripada di rumah lihat tembok melulu, ya televisi tembok, ya atau mungkin televisi, dapur, makan, ya seperti itu kan? Tidak seperti itu ya. Tapi kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita mau lihat bahwa kuasa Tuhan sangat luar biasa. Ya? Kuasa Tuhan luar biasa? Iya. Jadi jangan datang biasa-biasa aja. Waktu datang dan pulang sama aja. Enggak ada kan? Waktu datang dan waktu pulang tidak sama lagi karena jamnya udah berubah. Ya. Tapi kita tahu bahwa kuasanya itu tetap luar biasa. Apakah masih ada iman? Tuhan masih tanya, apakah ada iman? Wow, ya. Jadi waktu kita datang ke dalam rumah Tuhan, perlu kuota. Karena kita ada jom, ngejom. Enggak perlu, luar biasa ya Tuhan kita. Enggak perlu kuota. Terus, tante saya enggak bisa datang, enggak bisa juga telepon karena ya enggak punya, enggak bisa beli pulsa, enggak bisa beli kuota. Aduh, ya. Tapi Tuhan kita luar biasa. Waktu kita berdoa, dia dengar enggak doa kita? Dia dengar enggak? Dengar, iya. Istri saya sekarang bisnis kecil-kecilan, iya, bisnis kecil-kecilan kan, iya. Istri saya nggak bisa lihat mukanya, saya lihat matanya doang, tapi coba kalau dibuka, karena sekarang udah semuanya udah merasakan betapa sulitnya, ya nggak, ya. Udah nggak bisa kemana-mana dan seterusnya, ya. Dan dia baru bilang, ini kayaknya bisnis kita orangnya pada berpindah kemana ya nggak tahu ya. Begitu saya buka tadi malam, Pak Fajar masih ada nggak yang seperti ini nih? Ya udah saya nggak usah bilangin produknya, nanti pada beli semua nanti sayanya repot. Jangan buka rahasia dong. Iya Pak Sam ya. Iya, ternyata bisa. Malam itu juga terjadi transaksi. Hebat nggak? Hebat nggak Tuhan? Makanya saya bilang harus kasih tahu sama Tuhan. Jadi jangan, aduh ngeluh, capek dan terus-terusnya. Aduh gimana sih ini? Tuhan ada nggak? Siapa yang nanya? Siapa yang... Ada. Sangat nyata. Cuman kita nggak bisa lihat aja dengan mata jasmani kita ini. Coba kalau kita bisa lihat, waduh,
besok datang lagi. Setiap hari kalau perlu datang ke dalam rumah Tuhan. Katanya lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Baru di pelataran loh, belum di dalam rumah Tuhan, baru di pelatarannya. Daripada 1000 hari di, wow, puji Tuhan. Iya, itu hebatnya Tuhan kita. Jadi gak perlu lagi kita punya pulsa atau kuota, nggak begitu, nggak perlu. Berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Iya. Akhirnya Tuhan selalu menjawab. Ya, kayaknya kalau kurang sopan kalau saya buka baju saya kan, nanti dikira saya mamerin kehebatan saya. Tidak, ada tandanya di sini. Ya, dan bahwa jantung saya, klepnya 3 sudah diganti. Iya. Tapi Tuhan sangat luar biasa. Waktu itu saya hanya berpikir, atau saya nggak pernah mengeluh, walaupun saya jalannya mungkin susah, ya, tapi saya nggak pernah mengeluh. Ya, istri saya jadi saksi dan anak-anak saya, ya, nggak pernah mengeluh. Saya cuma bilang, jantung saya pasti diganti dengan yang baru. Iya, harus begitu, ya enggak? Ada hamba-hamba Tuhan datang dari BPD, ya, datang dan dia berdoa. Terus dia bilang harus sabar Pak, tabah dan sebagainya. Saya bilang, jantung saya pasti akan diganti dengan yang baru. Terbukti. Hari ini saya bisa berdiri, katanya ini adalah kehidupan saya yang kedua. Enggak, ini kehidupan yang diberikan oleh Tuhan terus menerus ya. Iya. Biayanya murah banget. Karena pakai duit tunai, nggak ada, nggak bisa ngutang. Apalagi BPJS, mana ada, dulu belum ada zamannya BPJS ya, belum ada zamannya. Tapi kalau saya tidak, ya, waktu kita bilang siap untuk dioperasi, ya, lalu tolong hubungi bagian keuangan, langsung dikasih berapa duitnya itu yang harus diserahkan. Saya bilang duit ya, duit harus melakukannya. Duit, bukan uang, duit, harus melakukannya, duit. Ya, yang bisa bahasa Inggris coba tanya, duit apa? Lakukan, bayar, iya, bayar, ya. Padahal uang nggak ada sama sekali, tapi Tuhan yang menyiapkannya semua. Iya. Ada yang nggak senang bilang seharusnya saya yang meninggal. Tapi kok ada orang lain yang meninggal, saya juga nggak ngerti. Ya, saya juga nggak ngerti. Tapi Tuhan kan luar biasa ya. Ya, jadi dia benar-benar bangkit, dia hidup. Itu bukti. Ya, kalau lihat saya ini buktinya. Jadi bukan hanya omong-omong doang. Ya, jangan pikir supaya ini cerita-cerita yang sangat menarik ya seperti itu. Ya. Setelah mereka murid-murid Tuhan itu melihat dia, itu sangat menyentuh mereka dan mereka percaya tubuhnya telah bangkit. Ya, tubuh Tuhan sudah bangkit. Gimana? Apa mereka puas murid-muridnya? Tidak puas. Padahal ikut Tuhan, lihat sendiri. Apalagi kita nih sekarang yang gak pernah melihat, tapi hanya percaya kan, dengan iman kan. Gimana nih nanti, benar gak sih? Sampai selalu ada di WA, kemana nih Tuhan? Tuhan ditanyain kemana, padahal lagi ada bareng-bareng, ya enggak? Tersinggung gak kira-kira? Tuhan kalau digituin, tersinggung? Ya, terserah kalau kalau merasa bahwa itu, ya bangun dari kubur, bukan sekedar omong-omong, ya rohnya, ada yang bilang, hanya rohnya aja yang dibangkit, enggak. Tapi dia betul-betul bangkit. Ya. Mari kita melihat ya di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Damai sejahtera bagi kamu, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka itu melihat hantu. Dan mengapa kamu terkejut? Tuhan bilang ya, dan sebab timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Tuhan tegur, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Iya. Seperti yang kamu lihat ada padaku, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka.
Iya. Ya, Lukas 24, 36 sampai 40 itu. Iya. Udah, cukup sampai di situ aja? Tidak. Yohanes juga dalam Yohanes 20 ayat 27 ya di sini. Yohanes di situ tuliskan bahwa mereka dapat melihat lubang bekas paku dari tangannya, kakinya yang dipaku itu dan di kayu salib. Ia bahkan berkata kepada salah satu muridnya, yaitu Thomas, yang tidak percaya pada saat itu ya. Dia bilang, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ya, ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Maka itu kita datang pada pagi ini untuk menyembah kepada Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Dan dia sangat luar biasa. Ya. Jadi kita lihat bahwa dia betul-betul bangkit, bukan hanya sepertinya dan seterusnya. Dan kita lihat juga ya wanita-wanita yang mengetahui bahwa Yesus ada di dalam kubur, mereka datang membawa rempah-rempah. Ini kebiasaan seperti budaya di sana, ya. Mereka datang ke tempat itu. Tapi waktu mereka datang ke sana, mereka terheran-heran. Tadinya mereka mungkin bincang-bincang, bagaimana nih kalau nanti kita datang ke tempat kubur itu, kan batunya besar, ya enggak? Siapa yang membantuin kita dorong batunya ya untuk yang penutup kubur Yesus itu? Siapa? Ya mereka lagi bincang-bincang gitu. Tapi mereka tiba di sana, mereka melihat apa? Kuburnya sudah terbuka. Batu yang besar itu sudah disingkirkan. Wah, ya, mereka berburu masuk ke dalam, mau lihat ke dalam. Ya, tapi di situ kita lihat kan ada tulis bilang ada malaikat yang ada di tempat itu, ya, dibilang laki-laki yang ada di situ bilang, kenapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Wah, itulah satu bukti lagi bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit, tidak lagi ada di dalam kubur. Ya, bilang bahwa masa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Mana mungkin ya. Itulah yang menunjukkan bahwa fakta yang sangat luar biasa. Dia sudah bangkit. Ya, prajurit-prajurit yang menjaga di tempat itu walaupun dia dikasih duit, bilang, "Nih, pegang duitnya ya. Jaga yang benar ya. Nanti kamu bilangin bahwa kasih kesaksian yang benar." Kalau udah pegang duit, lupa. Yang diingat, wah gue bisa beli apa ya ini ya. Seperti itu kan pikirnya ya. Iya, tapi mereka juga nggak mampu untuk menahan supaya kubur itu tidak terbuka. Mereka tidak tahan. Mereka lari karena takut. Iya nggak? Melihat kuasa yang sangat luar biasa. Ya. Kristus mati buat kita, tubuhnya betul-betul keluar dari alam maut, ya. Dari alam maut. Dan pada waktu itu Yesus betul-betul sampai ke dasar di mana dia bisa mengalahkan maut. Ya. Saya tidak membawakan itu. Ya, nanti kita bisa melihat kemudian sangat luar biasa. Ya. Dan ini hari Paskah. Ya. Dulu mertua saya kalau bawa firman Tuhan bilang kelahirannya, terus disambung lagi dengan kematiannya, disambung lagi dengan kebangkitannya. Sambung lagi dengan kenaikannya. Hanya tinggal satu lagi yang belum, yang sedang kita nantikan. Apa? Pintar semua, lulus. Jadi kita ini terus berhenti.
Tapi yang diingat cuman pestanya aja. Hari Natal, hari ini telah lahir Juru Selamat di kota Daud. Yang kita ingat itu aja kan? Padahal kematiannya sangat luar biasa untuk menebus dosa kita. Enggak diingetin. Masih tanya, Om, hari Jumat itu ada kebaktian gak ya Om? Langsung saya jawab, ada. Iya, ada. Iya, ada. Ya kan, betul? Ada nggak? Saya nggak tahu nih kalau yang nggak datang. Lupa kali. Cuman pikirnya hari Minggu ini. Tidak, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Wow, luar biasa. Iya. Jadi jangan kita pikir bahwa hanya Natal aja kita seneng. Atau kalau sekolah minggu pasca dibagi-bagiin apa? Dibagiin telur. Dibagi-bagiin telur. Seneng luar biasa. Itu anak-anak ya. Kalau orang dewasa gimana? Seneng gak kalau dikasih telur doang? Marah. Masa cuma dikasih telur satu, kalau dikasih sekilo sih mending bisa dibikin kue. Atau masa cuma kasih satu. Saya gak tahu. Hari ini direbusin telur semua, coba yang tinggal telur direbusin, puji Tuhan, dapat telur. Jangan marah, jangan marah. Enak telur dibuka, dimakan. Ganjal perut supaya nggak nyelonong, ya. Iya, jangan marah, ya, jangan marah. Ya, kalau mau lebih enak lagi, datang di kebaktian kaum wanita yang mungkin ada sebulan sekali ada makan-makan gratis, makan-makan nggak bayar, alias gratis atau gretong. Tapi kemudian juga ada yang mau lebih enak lagi, kaum pria. Oh, salah nunjuk. Ini kaum pria. Iya, setiap ibadah makan. Pokoknya ngumpul atau nggak ngumpul, pokoknya makan. Iya nggak itu. Iya, makannya katanya nggak enak makannya ala kadar. Ribut terus di grup saya sampai kadang-kadang kalau nggak saya baca udah ratusan. Wadaw, saya sampai bingung sendiri. Ini kalau saya nggak buka-buka nanti HP saya mandek sendiri ya. Mati dengan sendirinya. Itu komentar terus. Bakso, apa ada lagi rujak, waduh, apa gimana lagi ya? Ada cendol, waduh, gimana tuh? Apa nggak enak? Enak kan? Enak. Makanya kaum pria kalau belum datang, ya coba datang dong. Ya, luar biasa ya nggak. Udah gitu nyanyinya, full musik. Sampai saya kadang-kadang mau gerak saya bingung sendiri, mau geraknya ke kiri apa ke kanan. Bingung kan? Dia bilang, nah makanya itu dijelaskan di sini di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 tuh, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, ya, sia-sia kepercayaan kita. Jadi harus bangkit benar. Kemudian kita melihat juga bahwa di dalam bukti yang nyata, ya, secara fisik, Yesus betul-betul disalibkan sampai berdarah-darah. Ya, makanya dibilang darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Iya, luar biasa, mencurahkan darah. Ya, luar biasa kan? Ada yang mau gantikan Yesus di atas kayu salib? Mikir dulu. Dibilang juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Iya, untuk menggantikan kita, dosa-dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Wah, sangat luar biasa. Pada waktu malam sebelum disalibkan, ditangkap itu bilang berdoa, Tuhan berdoa. Bilang kalau boleh, lalu cawan ini. Tapi tetap dia bilang, kehendak-Mu lah yang jadi Bapak. Wow, puji Tuhan. Sangat luar biasa. Benar-benar mati. Ya. Jadi kalau di visum kan dilihat, benar nggak
Ternyata benar. Dibuktikan lagi. Ya, Tuhan datang dan buktikan. Ini masih belum ya, kan sekarang baru aja bangkit. Nanti dibuktikan di antara murid-muridnya semua sampai akhirnya semua itu yakin bahwa benar Yesus bangkit. Bukan mitos ya, dan bukan cerita yang indah ya. Ini adalah fakta dan semua itu adalah fakta yang benar. Fakta yang benar. Jadi bukan hoax gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan cerita-cerita itu semuanya kebanyakan hoax ya, bukan yang benar ya, bohong. Iya. Tapi ini benar-benar luar biasa ya, fakta ya yang membuat kita ya, kalau menolak kita pasti akan menerima hukuman. Kalau kita menolak kita pasti akan menerima hukuman. Ya sangat penting lagi. Luar biasa. Dalam Markus 16 ayat 16 dituliskan di sini bagi kita, Markus 16 ayat 16 di sini, siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya diselamatkan. Kalau yang tidak percaya dihukum. Apalagi kalau yang tadi saya bilang, ya orang yang ori aja yang bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau yang KW, ya karena kebanyakan jualan di ETC ya, ini dekat-dekat kita ini ya. Pak ini tasnya bagus loh Pak. Ori apa KW? Iya. Iya, dia bilang katanya sambil malu-malu bilang KW. Sambil malu-malu bilang KW. Iya. Sangat sulit untuk membuktikan KW atau ori. Iya. Di dalamnya ada ininya loh, buktinya kan. Ya enggak, seperti KTP gitu, ada buktinya, ya. Menyatakan bahwa itu original. Ya udah kita buktiin aja. Ya enggak, gampang buktiinnya. Nah, sekarang lagi sering hujan kan ya. Oke, hujan ya, bukan hujan ya. Itu buktiin. Kalau yang asli ya gimana? Ada sarungnya lagi pakai plastik. Satu tas itu harganya satu mobil. Limited sekali. Ya, limited edition. Begini. Tapi kalau yang KW apa? Bakal tutupin kepala karena kalau kepala ini kena hujan bisa sakit masuk angin. Itu kata nenek-nenek zaman dulu. Kalau sekarang diterabas terus. Iya. Iya. Jadi ketahuan dah. Bohong. Kalau yang asli bawahnya juga. Kalau yang asli bawahnya begini. Kalau yang KW bawahnya kalau seret gini doang ya, itu cuman kelihatan mereknya aja. Christine Dior, misal seperti itu. Iya, iya, tapi begitu kan, benar nggak? Ya, santai aja kalau yang asli. Iya, jadi nanti bisa lihat lah kalau ya wanita-wanita yang bawa yang asli, tasnya. Lihat dong, gua punya tas baru nih. Aduh, udah. Ya, jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Om bikinin surat baptisan lagi dong saya Om. Surat baptisan saya ya. Udah saya rendem Om. Enggak sengaja, tapi karena hujan terus, airnya meluap. Lupa taruh di mana ya tadi surat gue. Iya, akhirnya minta dibikinin lagi. Jadi tadi harus sungguh-sungguh kan ya. Harus bertobat, kalau enggak yang berikutnya adalah harus bertobat ya. Di dalam Matius 18 ayat 3 itu dituliskan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu ya. Kalau gitu gue mesti tobat nih hari ini. Iya enggak? Jangan tobat terus kumat lagi. Itu namanya tomat. Tobat tapi kumat lagi. Jadi harus benar-benar bertobat baru bisa
masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak bertobat, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, harus bertobat. Untuk bertobat itu, ya, terus kita harus dibaptis kan? Kamu harus dilahirkan kembali, Yohanes 3 ayat 7. Baru bisa betul-betul menyatakan bahwa bertobat. Iya, ini nanti ada baptisan air lagi kan di tempat kita ini ya, tulis. Masih berbuat dosa? Jawabnya tidak. Ya sama kayak mau divaksin sekarang, ya. Ada alergi? Enggak ada. Ada keluhan darah tinggi segala? Ya kan udah diukur, enggak ada, tulis. Terus semuanya enggak ada. Tapi tahu-taunya masih ada, iya enggak? Ya, tapi sih ada yang jujur juga tulis, saya belum bisa melepaskan rokok. Wah, saya juga masih melihat video, udah saya nggak terusin lagi ya nanti aja. Nanti jawab sendiri waktu mau menerima baptisan. Iya, seminggu sebelumnya bebas, tapi sesudah baptis balik lagi. Iya, kan masih begitu banyak kan hal-hal seperti itu. Bukan saya seperti menyindir ya. Tidak, ini memperingatkan supaya jangan lagi melakukan. Kalau masih tetap melakukan dosa, bisa masuk ke dalam surga enggak? Jadi barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas kepalanya. Yohanes 3 ayat 36 bilang bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Gimana? Masih mau tetap tidak taat? Belum bertobat dengan sungguh? Iya? Ya. Sekali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Iya, karena Yesus mati, kita itu lebih dari pemenang, seperti yang tadi saya bilang. Ya, kalau dulu kita nggak ngerti apa sih lebih dari pemenang. Bilang sebelah kiri kanannya, kamu itu lebih dari pemenang loh, enak udah. Yesus sudah mati bagi kita, kita nggak perlu lagi melakukan itu. Yang dibilang sebelahnya teman, Yesus lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jangan cuma manggut-manggut, tapi lakukan bahwa benar. Jangan cuma bilang sebelahnya, kita lebih dari pemenang. Itu mah yang begini-begini itu. Iya, atau yang suka ditaruh di mobil yang goyang-goyang gitu, iya enggak? Dia ada bantingan ya mulai goyang. Kalau ada bantingan dia bingung, iya enggak? Tapi kita benar-benar lebih dari pemenang. Hari ini dinyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Iya, sangat luar biasa. Amin. Jadi betul-betul harus ikut Tuhan ya. Tadi kita udah lihat bahwa di visum Tuhan benar-benar hebat, luar biasa. Dan ke depan firman Tuhan yang akan kasih tahu siapa nih sebenarnya Yesus ini benar nggak? Benar nggak? Benar. Udah di visum kan seperti itu, ya. Jadi jangan cuman mau matinya di gereja, jangan. Tapi betul-betul bertobat. Ya. Terima Tuhan. Karena dialah yang memberikan kita hidup yang kekal. Janjinya kita akan masuk ke surga. Waktu kita mati kita adalah keuntungan. Ya, adalah untung. Dan kita akan hidup kekal selama-lamanya. Iya, itu sangat luar biasa bagi kita. Sangat luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan Engkau saja akan selalu dan selalu menyertai kami. Kami sangat percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Tapi Injil sudah menyatakan bahwa Engkau
telah bangkit dari kematian. Hari ini, momen yang tepat untuk kami menyatakan bahwa Engkau sudah bangkit bagi kami. Sangat luar biasa, Engkau telah rela untuk mati di atas kayu salib. Dan sangat luar biasa, kita boleh menerima kehidupan yang kekal waktu kita betul-betul mengikut kepada Engkau Tuhan. Biarlah hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kuasa Roh-Mu akan tetap terus di dalam kehidupan kami. Waktu kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan menyatakan pertobatan kami, pasti Roh Kudus akan mengingatkannya. Haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, semua diberkati. Saya percaya pada pagi hari ini semua jemaat yang kasih Tuhan diberkati karena Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saudara, ini adalah minggu pertama kita sudah menerima berkat yang daripada Tuhan dalam keadaan yang sulit, pandemi. Kita bersyukur masih Tuhan memberikan pekerjaan dan ada penghasilan. Ketika kita menerima gaji kita sisihkan 10% untuk menabur di ladangnya Tuhan. Pemberian persepuluhan adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bentuk cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-8, dalam ayat yang ke-6, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita belajar taat, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita tidak akan kekurangan karena Tuhan akan pelihara. Ini adalah bentuk dari ketaatan kita dan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur pada minggu yang pertama Tuhan. Kami diberi kesehatan, kami masih bisa diberikan pekerjaan dan dapat menghasilkan Tuhan. Kami percaya semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami ingin menabur Tuhan. Sebagian 10% daripada apa yang menjadi milik Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kepercayaan, berikan kami keberanian Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kau berkati jemaat-Mu GSM Mangga 2, Engkau berkati gereja kami Tuhan. Biarlah pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan boleh diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Ada nyanyian di jiwaku. Semua ya. Haleluya, ada sukacita ya saudara pada pagi hari ini. Karena Tuhan ada tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ada nyanyian di jiwaku. Manis kata, jangan takut ku besertamu. Baik di suka dan duka, ada nyanyian di jiwaku. Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu. Baik di suka dan duka, katakan Yesus, nama Yesus, manislah Dia, puaskan jiwaku. Bernyanyilah, ada nyanyian di mana sukacitanya saudara, wajah yang manis berikan buat Tuhan, amin. Jangan takut ku besertamu, baik di suka dan juga, katakan Yesus, 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 yeah. Mari ibu-ibu, lah Dia, puaskan jiwaku, beri kudus bernyanyi Yesus. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beri kudus bernyanyi Yesus, 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 haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.
Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan jalan hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Pengorbananmu, Kau telah mati dan tinggalkan jalan hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah seperti Kau ingini. Haleluya, puji Tuhan. Miliki Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami telah menyelesaikan ibadah pertama pada pagi ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkaulah yang telah menebus dosa-dosa kami. Dan pada hari ini Engkau telah bangkit dari kematian. Mari Tuhan, Engkau tolong kepada kami semua, supaya kami boleh tetap setia dan taat kepada perintah-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk semua yang melayani di tempat ini, yaitu paduan suara mungkin juga, dan WL, dan singer semua. Engkau juga tolong bagi musik semua di tempat ini.
Engkau juga memberkatinya Tuhan, telah melayani dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa Tuhan, supaya semua ibadah yang ada di tempat ini menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Dan biarlah Bapak Engkau mau tolong Tuhan, kami juga berdoa pada pagi ini untuk Pak Paul yang masih dalam keadaan yang sakit. Mari Tuhan Engkau mau jamah tubuhnya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru selalu, dan karena Engkau saja, dia tidak akan melepaskan kepercayaannya Tuhan. Engkau lah yang akan memulihkannya Tuhan. Dan juga Engkau mau tolong untuk Ibu Pichen, ibu dari saudara kita Tina, yang juga dalam keadaan yang lemah, Engkau mau tolong Tuhan, pulihkan kesehatannya Tuhan. Dan dia boleh Tuhan kembali beribadah bersama dengan kami di tempat ini, dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Acang Guntur, yang juga setelah selesai menjalani operasi hernia, Engkau juga akan pulihkan Tuhan. Oh, Engkau akan pulihkan Tuhan, sehingga dia boleh mendapat tubuh yang kuat kembali Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan untuk mereka semua yang dalam keadaan lemah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Suwarti Tuhan, supaya dia juga boleh menerima kekuatan yang selalu yang baru Tuhan. Kami percaya dia sangat rindu untuk datang ke tempat ini Tuhan. Engkau lah yang memberikan kekuatan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membeda-bedakan, tapi kami tahu Engkau saja yang akan menolong Tuhan. Kami serahkan semua nama-nama yang telah disebutkan ini. Dan mungkin juga ada yang terbaring sakit yang tidak kami ketahui, tapi Engkau mau melawat Tuhan, sehingga dia boleh menerima kesembuhan yang daripadamu saja Tuhan, dan mendapat kekuatan selalu yang baru daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan, supaya kami boleh pulang Tuhan, dan menerima berkat yang indah daripadamu Tuhan. Biarlah kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang indah. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pulang. Tuhan berkati.